Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa pada pukul 3 sore setiap minggunya kita bertemu lagi. Dan kita akan 1 jam ke depan membahas topik-topik penting kekristenan. Nah, bersama saya Evan dan seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Stephen N. Stendiau. Selamat sore, Dokter. Selamat sore kepada moderator kita hari ini, yaitu Saudara Evan, dan juga selamat sore kepada semua peserta sahabat kebenaran. Ya, bagaimana kabarnya, Dokter? Ya, puji Tuhan dalam kondisi baik. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki episode ke-102. Oh ya. Baik, nah dan topik kita sore hari ini yaitu orang Kristen dan teori konspirasi. Karena kita tahu belakangan ini muncul berbagai konspirasi ya, teori konspirasi ya dokter Ya, benar. Terutama di masa-masa pandemi ini begitu. Benar. Nah kita akan membahas lebih lanjut. Seperti biasa apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa langsung saja silakan seperti biasa komen saja di komen kami di live FB maupun YouTube kami selama acara ini berlangsung. Atau Anda bisa menuliskannya melalui WA kami, chat WA kami di nomor 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan silakan pada Dr. Stephen untuk membahas mengenai topik pada sore hari. Silakan, Dokter. Iya, baik. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami semua tim di Studio Grafe dalam acara kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Hari ini kita membahas, saya sengaja mengangkat satu topik, yaitu orang Kristen dan teori konspirasi ya. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, orang yang dalam Kristus, orang yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana kita harus menyikapi berbagai teori konspirasi. Jadi saya tidak berfokus ke misalnya satu teori konspirasi hari ini, gitu ya, karena kalau kita fokus ke satu, ya ada 100 lainnya, gitu kan, yang bisa kita bahas, begitu. Tetapi saya hanya ingin membahas prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum dan apa sih bimbingan dari kitab suci, dan saya ingin mengaitkan ini semua kepada masalah rohani sebenarnya, karena di balik semua ini ada pertarungan rohani juga, gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada yang kita mulai saja dengan ini ya, dengan memperkenalkan topik ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan teori konspirasi, begitu. Ya, mungkin sebagian orang ada yang sudah sangat tahu, bahkan mungkin sehari-hari dia kenyang dengan bergelut di dalam teori konspirasi, ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak terlalu familiar dengan istilah ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teori konspirasi? Jadi teori konspirasi itu adalah suatu teori, ya, suatu penjelasan, itu ya, di mana mencoba untuk menjelaskan. Teori konspirasi itu suatu penjelasan atas suatu peristiwa, begitu, yang dalam penjelasan itu melibatkan ada suatu konspirasi. Konspirasi itu maksudnya semacam persekongkolan. Persekongkolan, ada suatu konspirasi dari pihak-pihak tertentu untuk menutupi realita, gitu. Jadi teori konspirasi itu biasanya pasti berlawanan dengan yang disuguhkan secara normal, gitu ya, atau penjelasan yang umumnya, begitu ya. Penjelasan umumnya seperti ini. Nah, teori konspirasi akan berkata bahwa tidak, ya, bukan seperti itu, melainkan ada suatu persekongkolan, suatu konspirasi untuk menutupi realitanya. Jadi yang penjelasan normal ini sebenarnya itu salah, gitu. Itu bagian dari konspirasi, bagian dari penutupan fakta. Itu ada tujuan lain, itu di balik itu semua. Ya. Dan ada banyak sekali teori konspirasi ya di dunia ini yang beredar, begitu. Dan karena kita di zaman internet sekarang,
maka teori-teori konspirasi ini dengan mudah ya, beredar. Dengan mudah beredar dan ada yang semakin banyak menerimanya, menangkapnya. Gitu. Jadi ini satu ironi juga. Ironi dari era informasi kita, era internet. Ya. Dimana kita berpikir mestinya dengan semakin tersedianya informasi, semakin terbukanya informasi, orang makin jelas tentang kebenaran. Tapi kenyataannya tidak juga, begitu, tidak juga. Karena ternyata permasalahan sekarang bukan lagi orang tidak punya akses kepada informasi, tetapi permasalahan yang muncul sekarang adalah terlalu banyak informasi sehingga sulit bagi orang untuk menentukan mana sih yang benar, mana yang salah. Betul. Gitu. Jadi ada banyak sekali teori konspirasi. Saya akan mungkin kasih beberapa contoh ya teori konspirasi. Misalnya ada teori macam-macam ya. Ada teori konspirasi itu bisa berkaitan dengan hal-hal politik, ya, bisa berkaitan dengan sains. Bisa berkaitan dengan masalah kesehatan, ya bisa macam-macam. Jadi lingkupnya luas sekali. Bahkan tentang agama juga banyak. Nanti kita akan lihat dalam kekristenan juga ada saja teori-teori konspirasinya dan sebagainya. Misalnya berkaitan dengan ini ya, hal-hal tertentu. Dulu saya pernah sering mendengar ada sekelompok orang yang percaya bahwa manusia tidak pernah pergi ke bulan sebenarnya. Mungkin Anda pernah dengar ya. Jadi kalau kita masih ingat kita belajar di SD atau SMP atau kelas berapapun lah, manusia pertama yang sampai ke bulan kan Neil Armstrong ya. Jadi itu tahun 1960-an dan itu disiarkan waktu itu. Tapi kemudian muncul suatu paham atau suatu teori begitu bahwa enggak, itu palsu gitu. Jadi manusia tidak pernah pergi ke bulan sebenarnya. Ya. Itu semua rekayasa. Jadi mereka anggap foto atau videonya si Neil itu semua di studio. Lalu mereka mengungkapkan berbagai bukti. Nah, ini salah satu ciri khas dari teori konspirasi juga. Mereka pasti mempersiapkan berbagai sederet bukti gitu. Sederet bukti bahwa ini loh buktinya ya. Bahwa itu semua bohongan katanya ya. Jadi mereka mulai dari bahwa kok benderanya kayak berkibar padahal kan nggak ada angin lain sebagainya. Lalu pokoknya satu-satu diteliti begitu, wah ini begini ya. Nah, jadi mereka berkata bahwa manusia tidak pernah pergi ke bulan. Itu suatu konspirasi, Ya, itu satu contoh misalnya ya. Ada banyak lagi contoh yang lain. Nggak akan habis-habis kalau kita bahas satu persatu. Betul. Yang agak belakangan ini misalnya serangan 9/11 ya. 9/11 kita masih ingat kan serangan pesawat nabrak ke Twin Tower di New York ya. Kemudian ada tabrak Pentagon dan sebagainya. Jadi serangan teroris 11 September. Lalu muncul teori konspirasi bahwa itu sebenarnya inside job. Itu sebenarnya semacam kerjaan pemerintah Amerika sendiri gitu. Lalu ada juga yang mengatakan kerjaan Israel. Karena dan menurut mereka buktinya adalah lalu mereka cari ya ternyata banyak orang Yahudi yang di tower itu pada hari itu libur gitu, meliburkan diri. Wah, ini berarti ini ada konspirasi ini Israel nih, gitu. Israel ya plus Amerika dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dengan berbagai bukti. Wah, lalu dibikinlah ini video-video. Dan sekarang dengan YouTube ini sangat ini ya, karena teori-teori konspirasi ini banyak juga di YouTube. Ya. Jadi orang bikin video ya bikin ini. Ini sebenarnya begini-begini. Mereka pikir kalau pesawat nabrak ini mestinya jatuhnya bukan seperti itu katanya. Jadi saya pernah lihat dikit-dikit videonya ya kalau pesawat nabrak gedung katanya. Mestinya kan jatuhnya begini. Sedangkan dia jatuhnya kayak agak lurus gitu. Jadi untuk kayak dipasang bom katanya. Macam-macamnya. Ya terus terang saya bukan ahli bom gitu ya. Saya nggak tahu juga sih. Mestinya gimana begitu. Nah, ini sedikit menyinggung juga masalah tadi Israel dan sebagainya ya. Salah satu teori konspirasi yang cukup konsisten adalah bahwa sebenarnya dunia ini dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Ya, dunia ini dikuasai sekelompok kecil orang.
Nah, siapa yang menguasai dunia, si kelompok kecil orang ini, bisa berganti-ganti tergantung teori konspirasinya apa. Oh, gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya di bawah genggaman Yahudi tadi kita bilang. Bahwa Yahudi ya. Jadi jadi keluarga-keluarga Yahudi ini dijadikan semacam semacam inilah bukti bahwa ini kan keluarga Yahudi dicap ada semacam stereotip Yahudi itu kaya raya gitu kan, terus pinter, terus jadi mereka inilah otak di balik semuanya. Jadi kita ini kayak pion-pion yang dimain-mainkan gitu ya, mereka yang mengontrol. Tapi kadang-kadang berubah. Ada juga yang bukan ini, melainkan Illuminati katanya. Illuminati. Ya. Saya sering dengar itu ya. Betul. Illuminati yang mengontrol dunia ini suatu kelompok misterius. Saking misteriusnya saya mau cari-cari sebenarnya apa sih Illuminati gitu kan? Apa gitu sebenarnya Illuminati itu yang disebut-sebut sebagai pengontrol dunia begitu kan? Jadi ada banyak gitu, saya kadang-kadang dapat video Illuminati katanya. Ini yang mengontrol dunia. Sebenarnya Illuminati itu siapa? Oh, itulah makanya itu rahasia katanya. Oke. Kita nggak bisa tahu nih siapa nih. Jadi ini teori-teori konspirasi. Lalu kadang-kadang dikasih tahu lagi ya globalis katanya ya. Globalis, kaum globalis. Siapa sebenarnya kaum globalis itu? Banyak ya. Jadi belakangan yang banyak menjadi inceran Bill Gates ya. Bill Gates banyak dibilang ini oke lah. Nah, macam-macam gitu. Macam-macam ya. Oke, di dunia Indonesia sini kan tadi kita bicara ini ya. Dunia internasional ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri juga bisa-bisa saja ada teori-teori konspirasi yang berhubungan dengan politik lain sebagainya. Satu hal yang banyak dipertentangkan misalnya apa yang sebenarnya terjadi pada G30 SPKI. Itu kan salah satu ini juga tanda tanya. Nah, setelah ya kita tahu lah waktu di masa Orde Baru penjelasan resminya kan PKI memberontak ya kan. PKI memberontak lalu membunuh jenderal-jenderal angkatan darat itu, lalu ya akhirnya Jenderal Soeharto ya dapat super semar dan lain sebagainya, ya akhirnya terjadilah segala macam Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru selesai masuk era reformasi mulai muncul banyak pertanyaan. Wait, tunggu dulu. Jangan-jangan versinya bukan seperti itu, kan? Nah, lalu berbagai teori ya, saya tidak akan terlalu panjang lebar di situ ya, apakah jangan-jangan macam-macam, mulai dari yang apakah jangan-jangan Jenderal Soeharto-nya terlibat dalam hal apa begitu kan, ataukah entah apalagi lah, banyak macam-macam, lalu CIA lain sebagainya masuk di situ. Jadi bisa saja ada banyak teori konspirasi ya di internasional. Itu bisa mengenai politik ya, bisa mengenai sains, bisa mengenai kesehatan. Nah, mengenai kesehatan yang tentu yang paling sedang saat ini gencar-gencarnya kan masalah COVID ya. Betul. Jadi ada banyak teori tentang COVID. Ya, teori COVID, ada konspirasi tentang COVID. Misalnya bahwa COVID itu sengaja diciptakan. Ya, jadi sengaja diciptakan untuk membunuh. Jadi katanya ini pandemic. Ya, jadi bukan pandemic, tapi pandemic. Jadi pandemi yang direncanakan. Itu direncanakan. Jadi memang sengaja untuk entah apalah tujuannya, ada banyak ya, ada yang bilang memang untuk mengurangi jumlah manusia, ada yang bilang untuk mengontrol ya macam-macam. Oke. Ada juga konspirasi mengenai vaksin. Ya, mengenai vaksin, bahwa vaksin itu sebenarnya adalah bagian dari rencana globalis untuk mengurangi jumlah manusia. Gitu. Jadi vaksin itu sebenarnya, dan ini kelompok anti vaksin ya, walaupun belakangan ini muncul karena berhubungan dengan vaksin COVID gitu ya. Tapi sebenarnya kelompok anti vaksin sudah ada jauh sebelum pandemi ini. Iya, betul. Ya, jadi dari tahun-tahun, puluhan tahun sebelumnya sudah ada kelompok anti vaksin namanya. Menolak vaksin, ya, dan mereka menolak semua jenis vaksin. Jadi seperti vaksin polio ya, vaksin influenza, MMR, ya, hepatitis, vaksin, semua, jadi mereka semua tolak itu. Itu namanya kelompok anti vaksin. Walaupun belakangan ini baru muncul dengan cukup ini karena lagi hangat-hangatnya masalah vaksin COVID. Tapi sebenarnya ada namanya kelompok anti vaksin. Ya. Nah, jadi mereka berkata bahwa vaksin itu
ya sebenarnya adalah ini bohong-bohongan gitu. Ini sebenarnya racun gitu. Nah, mereka bilang bahwa vaksin itu mengandung merkuri katanya, air raksa ya. Lalu jadi banyak ini klaim-klaim yang dibuat di situ ya. Oke, jadi ada begitu banyak ini teori konspirasi, kita tidak akan habis bahas satu persatu. Saya juga tidak akan bahas satu persatu hari ini. Gitu. Saya hanya ingin mengajak kita untuk bagaimana kita menyikapi semua ini. Oke, jadi pertama ya ada kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tidak percaya. Ya. Yaitu kita memiliki standar kebenaran absolut. Nah, ini yang luar biasa, gitu ya. Orang dunia ini tidak memiliki standar kebenaran apapun. Dia tidak punya apapun, standar kebenaran apapun nggak ada. Gitu. Ya. Sehingga ada banyak teori-teori liar lah segala macam. Ada teori yang bahkan berkata bahwa sebenarnya kita semua ini tidak eksis, ini hanyalah suatu mimpi gitu. Wow. Ya kan? Bahwa siapa bisa buktikan bahwa kita ini bukan sebenarnya hanya sebuah otak di dalam kontainer, dan semua yang dunia yang kita lihat sekarang ini hanyalah semacam program komputer maha canggih seperti virtual reality begitu ya kan? Kalau Anda lalu mereka kait-kaitkan ke film Matrix ya. Saya sendiri belum pernah nonton film Matrix, tapi saya sudah sering saya sudah tahu lah jalan ceritanya walaupun saya belum nonton. Jadi kita ini ada di dalam semacam virtual reality gitu kan, bahwa jadi ya wah, realita itu tidak real bahkan. Ya, realita itu tidak real bahwa jadi makanya saya bilang kalau kita tidak punya suatu standar kebenaran gitu. Bagaimana kita bisa tahu? Jangan-jangan bahkan yang bisa kita pegang ini aja bohongan gitu. Betul. Kalau misalnya kita tidak punya standar kebenaran. Ya. Nah, tapi makanya saya bilang puji syukur bahwa orang Kristen punya standar kebenaran. Yaitu apa? Yaitu Alkitab. Ya. Alkitab ini adalah standar kebenaran. Banyak sekali ya ayatnya. Saya ajak kita lihat satu saja. Misalnya, coba kita buka ini di dalam Mazmur 19 misalnya ya, Mazmur 19. Ya, Mazmur 19 misalnya, dan ini sangat indah sekali. Ayat 1 sampai ayat 7 berbicara mengenai wahyu umum. Wahyu umum ada alam semesta sekeliling kita, itu berarti bahwa realita kita real ya. Bukan bohongan gitu. Matahari itu bukan semacam virtual reality gitu kan. Segala macam tanah yang kita injak, benda-benda fisik yang sekitar kita itu real. It's not just a game atau apa, itu bukan suatu. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 7 ya, untuk mimpi biduan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pernyataan tangannya, oke. Jadi ini bicara mengenai wahyu umum. Tapi masuk ke ayat 8 sini ya. Ada wahyu khusus bagi manusia. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, ini standar kebenaran yang kita miliki. Standar kebenaran. Dan berdasarkan standar kebenaran ini, kita sudah tahu, pokoknya semua yang bertentangan dengan Alkitab itu sudah pasti salah. Nah, ini sudah satu, artinya gini loh, kalau kita lagi bingung, kalau kita bisa pegang satu poin yang sudah pasti, nah ini sudah sangat menolong sekali. Betul. Ya. Anda sedang di lautan, misalnya diombang-ambingkan, segala macam kan, diombang-ambingkan, dan Anda nggak tahu pusing-pusing, tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang absolut aja yang bisa Anda pegang, semacam satu jangkar atau suatu, kalau bisa ada gitu ya, kayak semacam tiang di tengah laut itu gitu, yang Anda bisa pegang di situ, wah itu udah tenang. Gitu. Mau lautnya gimana pun gitu kan. Nah, Alkitab itu seperti itu gitu. Di dunia yang penuh dengan ketidakjelasan, ada sesuatu yang jelas gitu. Yang orang Kristen bisa berkata, di sini saya berdiri. Yang lain saya bisa nggak tahu, yang lain saya bisa bingung, yang lain saya bisa pusing 7 keliling. Di sini yang udah pasti gitu. Nah, udah pasti. Jadi itu suatu penghiburan yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan ya, dari situ kita sudah bisa
menyingkirkan cukup banyak teori konspirasi sebenarnya. Ya, ada banyak teori konspirasi yang kalau kita selidiki, kalau dia benar berarti Alkitab salah. Ya. Dan itu sudah bisa kita singkirkan. Misalnya ada teori konspirasi bahwa, atau teori lah ya, kita bilang bahwa manusia itu sebenarnya adalah hasil ditanam oleh alien di bumi ini. Ya, ada teori seperti itu kan, bahwa manusia ini sebenarnya ditanamkan di bumi oleh alien. Ada satu versi yang banyak menggelitik atau banyak orang suka, itu katanya itu aliennya datangnya ke Mesir. Nah, jadi termasuk piramid itu dibuat oleh alien. Jadi ada civilization, kebudayaan dulu yang ditinggalkan oleh alien. Wah, itu bukti-buktinya adalah piramid, terus Stonehenge di Inggris, terus entah apa segala macam. Jadi ini alien pernah datang, tinggalin manusia, lalu alien pergi gitu. Nanti kapan-kapan alien bakal datang lagi gitu. Ya kan? Ada filmnya malah. Ya, ada filmnya di mana dari Mesir situ mereka lalu masuk ke dimensi lain dan sebagainya. Oke, berdasarkan Alkitab kita bisa berkata, itu sudah pasti salah. Ya. Jadi orang Kristen ini, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, kita sudah bisa langsung coret gitu. Jadi ini luar biasanya. Itu indah sekali, gitu kan? Indah sekali. Tetapi kita harus hati-hati, gitu. Karena orang bisa menyalahgunakan Alkitab juga. Yang bisa menyalahgunakan Alkitab, bahkan tidak sedikit teori konspirasi yang banyak dikait-kaitin dengan Alkitab juga. Jadi mereka kasih ayat segala macam. Jadi kita harus hati-hati tentang itu, gitu ya. Kita harus hati-hati tentang itu. Dan artinya gini, kita harus menafsirkan Alkitab dengan benar sesuai dengan konteks. Ya, jangan, Alkitab juga bisa dijadikan konspirasi masalahnya. Misalnya contohnya ya, saya ajak kita buka misalnya di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Nah, ini kan manusia jatuh dalam dosa. Ini ada orang bikin teori konspirasi di sini. Nah, Kejadian pasal 3 ya. Kalau kita baca di sini, saya ini ya percaya mungkin pemirsa sudah tahu, tapi oke, saya bacakan saja. Ya. Misalnya ini kan tentang buah nih. Betul. Coba kita lihat dari ayat-ayat inilah ya, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Ya. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke. Ya. Sebenarnya cukup jelas. Dari kamu cukup jelas. Tapi saya tidak tahu Anda pernah membaca atau mendengar ada orang yang bikin teori bahwa sebenarnya ini dosanya bukan makan buah. Jadi buah itu adalah bahasa simbolis untuk hubungan seksual gitu. Jadi mereka bikin teori bahwa sebenarnya dosa di Taman Eden adalah Hawa berhubungan intim gitu dengan ular gitu, dengan iblis begitu. Jadi mereka ini bikin teori gitu, bikin teori bahwa itulah dosanya sebenarnya. Itulah dosanya. Jadi itu disamarkan, bahasa itu disamarkan dengan makan buah yang terlarang. Nah, buah yang terlarang ini adalah ular. Ya, hubungan intim dengan ular itu. Gitu, hubungan intim dengan ular itu. Dan lalu teori ini melanjutkan lagi bahwa akhirnya dari hasil persetubuhan dengan si ular ini lahirlah Kain. Gitu. Jadi Kain ini adalah dari keturunan ular, begitu katanya. Ya, keturunan ular yang jadi yang ini yang akhirnya harus dibasmi. Gitu. Harus dibasmi. Nah, yang pertama atau yang populer menggetolkan ini sebenarnya adalah seorang pemimpin bidat kita bilang, yaitu Mun ya. Kalau Anda pernah pelajari tentang bidat-bidat, ada bidat yang namanya Munisme ininya, julukannya Munisme itu. Nama resminya kira-kira semacam kayak Unification Church atau kira-kira seperti itu. Tapi dia bikin teori seperti ini. Nah, jadi Alkitab pun diteori konspirasikan gitu, bahwa tidak, itu sebenarnya walaupun kelihatannya seperti ini bacaannya, gitu, tapi ada rahasia di baliknya.
Nah, dan ini banyak berkembang di abad pertama, mulai dari abad pertama yang disebut sebagai Gnostik. Gnostik ya. Jadi Gnostik itu penuh dengan teori konspirasi. Ya. Karena inti dari Gnostik itu artinya apa? Gnostik itu artinya pengetahuan. Pengetahuan. Nah, jadi Gnostik memberikan janji atau mempromosikan diri bahwa kalau kamu ikut kami, ya, maka kamu akan dikasih pengetahuan yang orang lain nggak tahu. Makanya disebut Gnostik. Jadi ada pengetahuan rahasia mereka. Yang kamu makin naik level akan bakal dibukakan. Tadinya rahasia gitu. Tapi naik level dibukakan. Jadi kalau kamu makin tinggi di dalam Gnostik itu, kamu akan makin dikasih tahu rahasia Gnostik itu, ya. Dan akhirnya rahasia begitu. Ya. Saya pernah membaca buku ya, tentang Mormon, ya, kita tahu gereja Mormon, ya. Itu beroperasi dengan mirip begitu. Jadi ada satu orang yang sudah sampai level tertingginya Mormon, tapi kemudian dia bertobat. Ya. Jadi dia ada tulis buku, saya pernah baca bahwa dia bilang banyak orang di level bawah itu belum dikasih tahu doktrin yang sesungguhnya. Gitu. Belum dikasih tahu doktrin sesungguhnya. Kalau kamu sudah sampai level atas baru dikasih tahu. Ternyata doktrin Mormon itu adalah ujung-ujungnya kamu bisa menjadi Allah. Betul. Gitu. Kamu menjadi Allah. Gitu. Ya. Jadi itu baru mulai dibukakan kalau level kamu udah tinggi katanya. Nah ini kan sudah mirip Gnostik sebenarnya. Ya. Nah tetapi coba kita lihat, Rasul Yohanes, salah satu rasul yang menulis untuk melawan Gnostik. Ya, dia banyak melawan Gnostik. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Oke, dan di 1 Yohanes pasal 2, ayat 20 dan 21, saya lihat di sini ya, ayat 20 dan 21, tetapi, atau boleh tolong dibacakan ya? 20-21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya. Jadi lihat penekanan Rasul Yohanes tentang mengetahui. Ya. Jadi dia ingin mengcounter klaimnya Gnostik bahwa kami punya pengetahuan rahasia. We have secret knowledge katanya. Secret knowledge yang kamu harus ikut kami dulu. Kamu harus ikut kami dulu, baru nanti kami kasih tahu secret knowledge ini. Itu tentang dunia, tentang Tuhan. Ada secret knowledge katanya. Pengetahuan rahasia. Tapi Rasul Yohanes berkata, enggak, kamu sudah mengetahui kebenaran gitu. Kalau cara Tuhan, ya, itu enggak pernah ditutup-tutupin. Betul. Enggak pernah misalnya Alkitab ini ada buku rahasia yang kalau kamu udah jadi anggota jemaat saya baru kamu boleh baca. Yeah. Itu kitab ke-67 misalnya gitu kan. Lalu kalau kamu udah level diaken, ada lagi kitab 68 di sini gitu. Atau kamu udah jadi level gembala penginjil, ini ada lagi buku kitab rahasianya khusus ya. Ke-69. Tidak. Ya. Tidak ada seperti itu. Gitu kan? Ciri khas ini kekristenan yang Alkitabiah adalah kebenaran itu disampaikan. Gitu. Disampaikan apa adanya karena kita adalah anak-anak terang. Betul. Anak-anak terang, dan ini menjadi pelajaran bagi orang Kristen juga bagaimana kita menyikapi berbagai informasi yang kita dengar. Berbagai informasi yang kita dengar, mau itu teori konspirasi, mau itu semua yang kita dengar. Ya. Bahwa kita harus mencoba berpegang kepada kebenaran. Ya, kita berpegang kepada kebenaran. Jadi apapun informasi yang kita terima, kita selidiki gitu. Kita selidiki. Tidak perlu juga kita langsung kita tolak, ya. Tapi juga yang jelas tidak langsung kita terima. Gitu. Tidak langsung kita tolak, tidak juga kita terima. Ya kita harus menyelidikinya. Harus menyelidikinya. Dan ada satu hal yang saya ingin katakan, ya, bahwa ada satu teori konspirasi yang saya sangat percaya. Oke. Apa itu? Satu teori konspirasi yang saya percaya bahwa sebenarnya memang benar dunia ini dibaliknya ada penguasa. Itu siapa penguasanya? Penguasanya, ya. Penguasanya Allah. Ya. Tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dunia ini dikuasai oleh iblis. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, wow, dunia ini dikuasai oleh tadi Illuminati, ya. Itu saya nggak tahu lah. Sia juga. Saya nggak tahu gitu. Tapi ada satu teori konspirasi yang saya percaya. Ya. Itu apa? Dunia ini
dikuasai oleh iblis. Ya. Dan iblis mencoba untuk menyesatkan dunia. Kenapa saya bisa percaya teori konspirasi itu? Karena ada dalam Alkitab. Karena ada dalam Alkitab. Bahwa sebenarnya, coba kita lihat deh. Kita lihat di dalam misalnya 2 Korintus. Ya. 2 Korintus. Oke, sebentar ya. Pasal 11. Oke. Oke, dari kita lihat di sini. Atau ya udah ayat 3 deh, ayat 3 dan 4. Ya. Saya bacakan. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Coba kita buka lagi. 2 Korintus 4. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Baik. Jadi jelas sekali Alkitab berkata di sini bahwa ilah zaman ini. Ya, ilah zaman. Ilah zaman ini siapa? Iblis. Dan bahwa dia sedang aktif mencoba untuk menyesatkan dunia. Ya. Nah, karena saya percaya ini, ya, mungkin orang lain sebut itu teori konspirasi. Bagi saya itu kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab. Sekali lagi, saya punya standar kebenaran. Sehingga kalau misalnya ada orang berkata, misalnya kita melihat ada begitu banyak agama di dunia ini. Banyak orang hari ini berkata, oh ya semua agama samalah. Gitu. Ya. Semua agama toh menuju Tuhan juga. Ya. Saya bisa berkata dengan yakin bahwa, oh tidak. Tidak. Ada begitu banyak kepercayaan yang tidak akan sampai kepada Allah. Lalu kenapa bisa ada? Ini. Ada konspirasi. Okay. Konspirasi dari iblis untuk menyesatkan dunia. Sehingga dia menawarkan begitu banyak jalan. Menawarkan begitu banyak jalan. Nah, kenapa? Loh, kok ini Dr. Stephen percaya konspirasi? Sekali lagi, saya punya ini kebenaran di sini. Jadi apapun yang Alkitab katakan, itu pasti benar gitu. Ya, pasti benar. Kita tadi bicara banyak agama. Di dalam kekristenan sendiri, ada begitu banyak ini. Apakah semuanya benar? Apakah Alkitab kasih tahu kita bahwa iblis akan masuk menyesatkan orang Kristen juga? betul. Dan kita baca itu di zaman rasul-rasul. Paulus sudah ini wanti-wanti ya. Ada penyesat-penyesat yang akan datang. Memakai nama Kristus dan sebagainya. Ini konspirasi bukan? Gitu. Siapa yang berkonspirasi untuk menyesatkan ini? Begitu banyak orang. Gitu. Oh, ada. Gitu. Nah, itu kita lihat bahwa karena kita membaca di dalam Alkitab. Ya. Membaca di dalam Alkitab. Nah, dan sebenarnya itu yang lebih penting. Ini bahkan lebih penting daripada masalah manusia itu ke bulan atau enggak. Gitu kan? Lebih penting dari masalah Bumi datar. iya COVID asal dari mana dan sebagainya gitu. Yaitu mengenai Injil yang benar, Injil yang palsu. Ya. Jalan keselamatan yang benar, jalan keselamatan yang palsu. Jauh lebih penting. Dan ini berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Ya, berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Nah, tetapi saya ingin berkata lagi bahwa, kita sudah tahu itu ya, poin itu. Bagaimana kita menyikapi teori-teori yang tadi kita sebut? Ya, teori-teori yang kita sebut tadi ya. Bagaimana, Pak?
kita berkata bahwa kita harus tahu bahwa nomor satu tadi kita bilang iblis ada banyak kesesatan di dunia ini. Artinya pasti banyak yang beredar yang informasi palsu itu pasti banyak. Ya. Ya. Cuman yang mana yang palsu? Nah ini yang ini kan. Kalau misalnya sesuatu itu disinggung oleh Alkitab, oke kita bisa selidiki. Tapi ada banyak yang Alkitab nggak sebut. Misalnya manusia pergi ke bulan nggak sih? Gitu. Kan Alkitab nggak sebut gitu. Alkitab nggak sebut apakah manusia memang benar ada pergi ke bulan? Ya. Ya, Neil Armstrong, gitu, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan penjelasannya. Ya. Karena bukan hanya Neil Armstrong loh, ada berapa kali itu misi Apollo ke sana. Betul. Dan sekarang dicoba lagi nih. Sekarang Cina kalau nggak salah mau coba ke ini. Amerika mau ke Mars katanya. Iya. Kan? Nah, jadi ini beneran apa palsu? Bahkan ada yang aneh-aneh, teori konspirasi ada yang aneh-aneh. Saya terakhir baru ada nonton di news ya, di berita, ada yang terbaru kelompok bilang birds are not real. Nah, jadi birds are not real. Jadi ini suatu kelompok konspirasi bahwa di dunia ini sudah nggak ada burung lagi katanya. Nah, birds ya, birds. Jadi di dunia ini nggak ada burung lagi. Burung itu semua udah dibunuh oleh pemerintah. Jadi yang sekarang itu drone katanya. Tapi saya nggak tahu ini trolling, maksudnya ini cuman orang iseng yang bikin teori sengaja aneh-aneh. Apa memang ada yang benar-benar percaya begitu gitu ya? Kadang-kadang kita wow. Nah, bagaimana kita menyikapi ya? Misalnya yang Alkitab nggak sebut gitu. Alkitab nggak sebut ya. Misalnya tadi masalah apakah manusia ada pergi ke bulan atau enggak? Gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Ya, tentu kita harus selidiki, Betul. kita harus selidiki ya, kita harus selidiki. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan kepada kita. Coba kita buka di dalam Amsal, ya. Amsal 18, 18 ya. ayat 17. 17 ya. Ya. Amsal 18 ayat 17 demikian firman Tuhan. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Baik. Ini suatu hikmat yang diberikan oleh Tuhan di sini ya. Ya. Yang berkata bahwa intinya di sini hikmat ini berkata kalau kamu melihat suatu hal hanya dari satu sisi saja, maka kelihatannya dia benar. Gitu. Kelihatannya dia benar. Gitu. Dan inilah permasalahan utama kenapa begitu banyak teori konspirasi itu sukses menjaring pengikut. Pengikut. Karena manusia tidak mengikuti hikmat Tuhan ini. Ya. Dia sangat tertarik dengan suatu video nih, atau suatu penjelasan. Ya, wah, begini. Nah, kenapa dia tertarik? Biasanya karena ada bias. Manusia itu nggak ada yang nggak ada bias gitu. Kita semua itu punya background masing-masing. Gitu, punya background masing-masing. Kalau misalnya seseorang punya background yang anti pemerintah, misalnya, maka ketika ada suatu teori konspirasi yang menyudutkan pemerintah, yang bilang, sebenarnya pemerintah itu bohong, sebenarnya begini, dia akan lebih cenderung, iya ya, karena dia sudah punya bias dalam hatinya, misalnya nih ya, dia anti pemerintah, gitu. Atau yang lainnya semuanya, gitu. Misalnya dia anti ilmuwan, gitu. Dia punya bias anti ilmuwan tertentu misalnya. Lalu ketika ada suatu teori konspirasi datang dan berkata bahwa sebenarnya itu dia bohong itu nggak benar seperti itu ya. Ya misalnya yang tadi kita bilang ke bulan, kita ambil contohnya yang ke bulan aja nih ya. Itu bohong itu, mereka itu bohong itu, nggak ada itu rekayasa semua begini. Nah kadang-kadang ada orang dengan background tertentu di mana dia memang sudah nggak percaya dengan beberapa hal dan sebagainya. Ketika dia mendengar itu, dia kayak klik bagi dia. Kayak klik bagi dia. Kayak oh iya ya gitu. Karena dia ada background, dia ada bias-bias tertentu. Gitu ya. Dan kembali saya ingin kaitkan ke masalah kekristenan. Ya. Mengapa di kekristenan ada begitu banyak teologi? Begitu banyak doktrin. Ya, yang rata-rata mengatakan dirinya sesuai Alkitab. Alkitabiah. Alkitabiah gitu kan. Ini kan yang sering ditanya gitu. Yeah. Saya yakin ya, belilah kebenaran yang menjualnya kan banyak yang bertanya seperti itu. Kenapa di Kristenan begitu banyak denominasi?
begitu banyak ya. Oke, jawabannya kita bisa kasih banyak jawaban ya. Satu, karena memang ada Tuhan kasih kebebasan, gitu kan? Artinya kebebasan itu tapi bukan berarti bebas tanpa konsekuensi. Ya kalau Anda Tuhan kasih kebebasan, cuma ada konsekuensinya. Kalau Anda ngikut yang salah, ya ada konsekuensi gitu. Ada konsekuensi. Tapi kita bisa lihat kenapa? Karena setiap orang punya bias. Gitu. Kalau Anda dibesarkan misalnya di gereja yang mengajarkan baptis bayi, maka Anda akan ketika ada orang menjelaskan baptis bayi begini, Anda akan cenderung ya oke, benar gitu. Benar ini gitu. Nah, tidak terlalu banyak orang ya, yang mengindahkan apa yang dikatakan oleh Amsal di sini, yaitu apa? Kan gini, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kalau kita mau benar-benar tahu ini letak duduk perkaranya gimana, kita nggak boleh lihat dari satu sisi aja sebenarnya. Coba kita mau tahu argumen dari pihak sana apa, gitu. Argumen dari pihak sana apa, dan kita harus berusaha senetral mungkin. Artinya terlalu banyak orang itu masih primordial, di mana dia akan lebih, pokoknya inilah kata kelompok saya, inilah saya akan pegang posisi yang memang dari awalnya saya di situ, ya, yang dari saya kecil di situ, yang kelompok saya, yang saya dibesarkan di dalamnya, itu akan saya pegang. Dan saya kalau ketika ada tantangan, ya informasi tantangan, enggak begitu loh, begini, pokoknya saya defense saja, bodoh amat, gitu. Objektif ya. Bodoh amat, gitu kan? Karena saya sudah punya suatu cara pemikiran, suatu cara pemikiran, dan ketika ada tantangan, sebenarnya nggak seperti itu loh. Oke, no. Kan? Tetapi kalau kita benar-benar mencari kebenaran, kita bicara misalnya doktrin, ya, ada orang bilang, sebenarnya baptis bayi itu salah loh, nggak ada dalam Alkitab. Ya. Nah, apakah kita bilang, wah ini saya harus selidiki nih. Betul. Saya harus selidiki. Gitu. Bener nggak sih? Dan salah satu hal, ada satu trik yang saya pernah pelajari. Ada satu orang pernah bilang begini, supaya kamu tahu kamu sudah memberikan suatu penilaian yang cukup fair gitu, terhadap suatu informasi atau suatu teori atau suatu doktrin, Anda harus mampu untuk mengungkapkan argumen terkuat dia apa. Gitu. Ya. Jadi kita punya argumen kita nih untuk posisi kita. Bisa nggak kita menyatakan, berarti saya sudah mempelajari isu ini, saya sudah mempelajari argumen lawan, argumen paling kuat dia apa, yang paling saya rasa paling kuat, paling mengancam posisi saya, gitu. What is his strongest argument, ya kan? Dan kalau saya sudah bisa nyatakan itu, berarti saya sudah cukup mempelajari, gitu kan? Apa argumen terkuat dia? Dan bagaimana saya mempertahankan diri gitu terhadap itu. Gitu. Dan kita harus tahu bahwa manusia itu banyak yang tidak objektif memang. Karena ada kepentingan. Ya. Ada macam-macam di situ. Nah, kalau kita terapkan, tadi kita bicara mengenai doktrin. Kalau kita terapkan ke teori konspirasi. Ya. Jangan terlalu cepat percaya juga. Gitu. Anda nonton suatu video, wih, sebenarnya flat earth. Bumi itu datar katanya. Begini. Wow, tunggu dulu. Gitu. Ya. Ini ada ini nggak ada balasannya nih, apa ini? Gitu. Ya. Apa argumennya? Dan kita bisa melihat ya, kita paham nggak begitu? Ya. Dan ada satu hal ya mengenai yang berhubungan dengan sains. Ya. Itu kita harus membedakan dua hal yang sangat berbeda. Sains itu bisa kita bagi menjadi dua besar ya, yaitu sains yang disebut historical science dengan sains yang disebut sebagai observational science. Ya. Historical science itu sains yang berbicara mengenai sesuatu yang sudah terjadi lama. Gitu. Contohnya, Pak? Ya, contohnya misalnya sains yang katanya
tentang apa ya? Tentang asal muasal bumi gitu. Nah, karena ini tidak bisa diobservasi langsung. Betul. Tidak bisa diobservasi langsung. Beda dengan observational science. Observational science adalah science yang berfungsi untuk mengobservasi. Jadi itu kelihatan benar bisa dieksperimenkan. Misalnya kita mau tes roket ke bulan misalnya kan. Itu observational science. Memang kita bisa bikin roketnya. Ya, kita bisa tembakkan, ada kecepatannya segala macam, itu bisa ukur semuanya. Gitu. Nah, ya kembali saya berkata bahwa ada sebagian sains dalam tanda kutip yang saya percaya salah gitu hari ini. Salah. Gitu. Ya itu apa? Yang historical science tersebut yang bicara mengenai bahwa bumi ini sudah miliaran tahun. Kenapa saya berkata salah? Karena nomor satu, itu bukan observational science. Ya, itu adalah historical science. Lalu mereka bilang manusia berasal dari semacam kera dan lain sebagainya. Tidak ada yang observasi itu. Betul. Anda nggak bisa bikin eksperimen nih, dari kera ini jadi manusia hari ini. Nggak bisa. Karena butuh... Ya, alasan mereka butuh miliaran tahun. Jadi tidak pernah diobservasi, tidak bisa dieksperimenkan. Gitu kan? Jadi ini kayak mengilas balik aja gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai filosofi. Dan saya juga tolak karena kembali standar kebenaran saya apa? Alkitab. Karena bertentangan dengan Alkitab. Gitu. Jadi sudah sainsnya nggak jelas, nomor satu bukan observational science, bertentangan dengan Alkitab pula. Tetapi saya ingin berkata bahwa kalau kita menentang misalnya sebagian sains yang salah, yang namanya sains, sebenarnya kita tidak anggap itu sains, gitu. Jangan berarti kita menentang semua sains. Gitu. Ada banyak sains yang bagus dan kita hari ini menikmati modernitas ini karena sains yang maju gitu. Betul sekali. Kita bisa berinternet seperti ini, Anda bisa menikmati Belilah Kebenaran dan akan menjualnya. Itu kemajuan sains yang sangat luar biasa gitu. Ada mulai dari listrik, ya, teknologi komputer, satelit, internet. Ya, internet kan perlu satelit, perlu GPS, perlu itu kemajuan sains yang luar biasa. Tapi bedanya apa dengan katakanlah evolusi yang saya tolak ini? Ya. Yang semua modern ini yang teknologi semua ini adalah sains yang bisa diuji saat ini juga. Gitu. Sains yang hasil eksperimen. Gitu. Evolusi tidak bisa dieksperimenkan. Betul. Karena katanya butuh jutaan tahun. Tadi ya. Gitu. Dan nggak ada seorang pun observasi. Katanya Big Bang 15 miliar tahun yang lalu. Jadi katanya. Nah, siapa yang lihat di situ? Ya, gitu? Betul. Siapa yang menyaksikan? Tapi kalau misalnya kita bicara medan magnet, bisa disaksikan. Bisa kita eksperimenkan. Gitu. Jadi gini, ada sebagian orang, ya, kadang-kadang orang Kristen juga bisa salah masuk ke dalam jebakan ini. Ya. Di mana akhirnya mereka, saya nggak percaya ini ilmuwan ini. Kita bilang, ilmuwan itu ada banyak jenis gitu ya. Ada yang benar-benar melakukan eksperimen dan sebagainya, ya, yang memang bisa diuji, gitu kan? Bisa diuji, bisa ada datanya, bahkan dibuka bagi orang lain. Silakan. Salah satu ciri khas sains adalah harus bisa diulang gitu. Jadi saya bikin eksperimen hasilnya begini. Saya tantang orang lain, coba kamu lakukan juga eksperimen, hasilnya sama nggak? Dan itu harus bisa diulang. Gitu. Ya. Kita ngomong obat misalnya, ditemukan nih obat bagus gitu. Saya eksperimenkan, ya, 100 orang minum obat ini 80 sembuh. Berarti lumayan bagus. Efektivitasnya 80%. Ya. Kita tantang. Peneliti lain bebas untuk mengulang gitu. Kita cari lagi ini. 100 orang lain lagi, peneliti lain bilang, masa sih, jangan eksperimen kamu ngaco kali gitu kan. Saya coba lagi. Di 100 orang lain lagi gitu. Dan mestinya itu bisa diulang. Nah, itu adalah ciri khas sains. Sains yang real gitu. Sains yang real yang memang bisa dieksperimenkan, diulang, diobservasi gitu. Ini beda dengan evolusi yang nggak ada orang yang observasi dan nggak bisa dieksperimenkan. Ya, jadi orang bilang, wah kita nggak pergi ke bulan, flat Earth. Maksudnya kita bilang, ini apa ini? Ya? Ini apa ini begitu? Dan salah satu ciri khasnya adalah bahwa kalau kita kasih data sanggahan, biasanya dia tinggal enaknya ngomong, itu palsu, itu rekayasa. Gitu ya. Itu. Misalnya flat Earth kan,
Ini fotonya nggak flat. Oh, itu rekayasa. Saya. Jadi apapun yang kita suguhkan, data nih gitu kan. Karena kan kita punya data nih. Enggak seperti ini. Tapi apapun yang kita suguhkan, rekayasa. Rekayasa. Nah, kita mulai, kalau caranya sudah seperti itu, bahwa kita tolak semua, mereka mulai menolak semua data yang bertentangan dengan mereka. Ya. Pokoknya data nggak sesuai dengan maunya teori mereka, palsu. Data nggak sesuai dengan data lapangan nggak sesuai, rekayasa gitu. Kalau semuanya sudah seperti itu, ya, kita mulai tanda tanya, jangan-jangan yang rekayasa kamu gitu. Ya, jangan-jangan semua data ini benar gitu kan? Ya. Rekayasa kamu. Jadi kembali kepada Alkitab, bahwa Alkitab bilang lihat dua sisi. Ya, lihat dua sisi. Ya. Jangan kita ambil satu posisi karena bias kita lalu kita langsung kita terima. Ya. Lalu kalau ada data yang menantang, ya kita langsung tolak saja. Tapi kita coba cerna yang mana kira-kira begitu. Ya. Yang mana kira-kira. Nah, jadi ya kita bisa bilang ya, kadang-kadang di dalam dunia ini ada banyak hal yang dicampur-campur antara kebenaran dengan kepalsuan. Jadi harus hati-hati juga. Kadang-kadang yang membuat teori konspirasi itu begitu menarik adalah dia ada setengah-setengah benar. Ini yang bahaya gitu kan. Ada setengah-setengah benernya gitu. Ya. Nah, karena kayak iblis menipu Hawa juga dia ada kasih setengah-setengah benar. Kalau kamu makan buah ini mata kamu terbuka, ya benar juga sih gitu, ya kan? Benar juga kamu makan buah ini mata kamu terbuka gitu. Jadi ya kita harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Saya tidak berkata semua teori itu salah, gitu. Ya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa tahu. Gitu. Nah, ini mengantar saya kepada poin yang selanjutnya, karena sebentar lagi kita harus tanya jawab ya. Ya. Adalah kita tidak perlu terlalu berkutat dengan teori konspirasi sebenarnya. Gitu ya. Tidak terlalu berkutat. Nomor satu, ada begitu banyak teori konspirasi yang bertentangan dengan Alkitab, kita bilang pasti salah. Ada teori-teori konspirasi yang terlalu ngaco. Ya. Bagi saya terlalu ngaco gitu ya. Bertentangan dengan sains yang sudah sangat jelas gitu. Tentang flat earth lah, ya nggak pergi ke bulan, ada begitu banyak ya. Ya. Tapi kemudian ada juga teori-teori konspirasi yang saya tidak perlu terlalu pusingkan. Karena apa? Kita nggak bisa tahu juga benar salahnya gitu. Kita nggak bisa tahu benar salahnya. Nah, dan nggak efek bagi kita. Nah, nggak terlalu efek bagi kita. Memang ada banyak hal dunia ini yang kita nggak tahu. Kita kan bukan maha tahu. Betul. Kita bukan maha tahu. Gitu. Jadi ya dan juga nggak ada efek gimana. Gitu. Nggak penting-penting banget gitu. Ya. Jadi ya kita lihat-lihat aja begitu. Ya. Seperti yang mereka sering bilang, yang saya bilang ya, dunia ini dikontrol oleh sekelompok orang, Illuminati atau globalis atau apa. Bagi saya sebenarnya nggak efek sih bagi saya gitu. Ya. Karena saya tahu benar atau enggak, ada Illuminati atau enggak. Saya tahu memang dunia ini dikontrol oleh iblis gitu. Ya. Kalaupun memang ada sekelompok orang namanya Illuminati, di baliknya ada iblis. Dan yang membuat saya tambah, artinya ya lah, tambah tenang gitu adalah karena di balik itu semua, di atas semua itu ada Tuhan gitu. Ya, betul. Ya kan? Yeah. Jadi mau dunia ini dikendalikan globalis kah, Yahudi kah, Illuminati kah, atau apakah, saya tahu di baliknya ada iblis, itu yang udah pasti gitu. Yeah. Dan di atas semua itu ada Tuhan gitu. Yang dalam ini jadi it's okay gitu. Yeah. It's okay ya. Mau bener kah, mau salah kah, mau apakah gitu. Nah, jadi kita bilang bahwa kita harus punya suatu perspektif, jangan sampai akhirnya kita berkutat sampai seharian ini kan di situ, wah jadi kayak itulah ini hidup umur kita itu di situ aja terus begitu. Yeah. Nah ini tidak sehat jadinya, tidak sehat jadinya. Kita tahu bahwa ada konspirasi apapun di dunia ini, ujung-ujungnya bagi orang Kristen ini ya kita punya damai, ya karena Tuhan. Ya, karena Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab sudah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, akan masuk masa tribulasi.
Anda bilang, oh itu konspirasi ya. Nah, enggak, kita tahu ini akan terjadi. Gitu. Ini akan terjadi. Gitu. Ya, jadi ada teori-teori konspirasi yang langsung kita buang aja. Gitu. Ada yang kita bilang, wah ini nggak sesuai. Ya, ada yang kita bilang, ya I don't know, and nggak harus kita pusing juga sih, gitu. Ya, kalau Alkitab nggak kasih tahu kita, berarti bukan sesuatu yang terlalu penting untuk bagi kita untuk kita pusingkan, sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi ya kita bilang bahwa ya waktu kita hampir habis ya, jadi saya hanya kasih waktulah sekarang untuk bagi kita untuk tanya jawab di situ. Oke, baik, terima kasih Dr. Stephen. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Stephen dan kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Ya, sahabat kebenaran, kita kembali lagi dalam acara kita dan kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Nah, saya akan langsung bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk ya, Dokter, ya. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Tobito Obi. Nah, beliau bertanya, sorga dikatakan di Alkitab posisinya ada di atas tempat maha tinggi. Dan ketika Yesus naik ke sorga, maka ia terangkat ke atas. Nah, bagaimana menjelaskan semua ini jika bentuk bumi bulat seperti bola? Kan berarti orang di kutub lain melihat malah sorga bukan di atas mereka, melainkan di bawah kaki mereka. Bagaimana menjelaskan? Ya, sebenarnya begini. Kalau misalnya kita berkata bahwa sorga itu... karena begini, ada orang bilang, oh sorga itu bukan tempat fisik gitu ya. Tapi oke, nggak masalah. Bagi saya ada tempat fisik bagi sorga juga no problem gitu ya. Lalu katanya, oh bagaimana kalau dia ke atas? Ke atas kan memang oke, katakanlah planet bumi begini kan. Lalu sorga di atas. Nah begini, di atas itu kan berarti kan di luar angkasa gitu. Betul. Nah di luar angkasa itu kan dimanapun Anda di bumi, kalau mau keluar angkasa ya pasti naik gitu. Ini nggak masalah gitu. Misalnya Anda di kutub utara, Anda mau keluar angkasa, Anda harus naik juga. Anda di kutub selatan, Anda mau keluar angkasa, harus naik juga gitu. Untuk bisa lepas dari orbit bumi dan pergi ke manapun yang lain. Untuk mau ke planet lain atau mau ke sorga misalnya atau kemana. Jadi dari bumi untuk bisa lepas dari ruang bumi ini, Anda harus naik gitu. Mau Anda di manapun juga. Oke, sangat jelas. Baik, kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Facebook lagi. Ini dari Pak Michael Alexander Yuda. Baik. Beliau bertanya, COVID yang ada sekarang ini apa ada dalam Wahyu Alkitab? Silakan. Baik, ini kalau nggak salah ada episode khususnya ya mengenai COVID, tapi secara singkat adalah bahwa COVID tidak disebut secara spesifik dalam Alkitab. Ya, tapi Alkitab ada banyak contoh berbagai pandemi gitu yang disebut penyakit sampar, ya, pestilence. Jadi itu udah ada dari dulu, misalnya di zaman Mesir, ya. Dan di masa tribulation akan ada lagi. Nah, yang COVID sekarang belum menggenapi yang masa tribulation. Yang dalam kitab Wahyu, karena kita belum masuk tribulation. Kita belum masuk tribulation, jadi COVID ini adalah pandemi, tapi belum pandemi yang dalam tribulation. Ya, ini semacam kayak apa ya, uji coba mungkin, gitu ya, atau contoh pandemi sebelum pandemi yang dalam masa tribulation nanti. Cukup jelas. Kita lanjutkan dari Pak Hendra, ini dari YouTube, Pak.
Nah, beliau bertanya, Pak, mau tanya tentang dinosaurus, Pak. Bagaimana penjelasannya menurut Alkitab, Pak? Atau apakah itu semua palsu, alias juga konspirasi begitu? Ya, enggak, dinosaurus ada. Ada ya. Ya, dinosaurus ada. Alkitab bahkan ada sebut beberapa jenis ya. Misalnya Alkitab ada sebut di kitab Ayub ada sebut Behemoth, ada disebut Leviathan. Behemoth itu kalau kita lihat gambaran dalam kitab Ayub, kalau Anda tertarik Anda baca Ayub pasal 38, 39, 40 situ. Dia katanya ekornya seperti pohon. Behemoth itu ekornya seperti pohon. Nah, binatang apa yang ekornya seperti pohon? Kan gede banget itu ya. Nah, Alkitab bahasa Indonesia salah terjemah. Dia terjemahkan kuda Nil. Anda cek di KJV, dia terjemahkan behemoth, itu dari kata behemoth. Nah, itu mirip seperti semacam suatu, apa ya, kita bilang kayak Diplodocus atau Apatosaurus, ya, atau Brontosaurus, ya, kira-kira begitu, Brachiosaurus, ya, jadi mirip-mirip seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi Leviathan katanya bisa memancarkan api, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi dinosaurus itu benar ada, itu nggak masalah, kan ada tulangnya gitu. Betul. Memang kelihatan kok tulangnya, jadi nggak masalah, dan itu cocok dengan Alkitab, itu tidak mendukung evolusi sama sekali. Oke, baik. Terjawab. Kita lanjutkan dari Pak Tobito Obil lagi. Nah, beliau berkata di Alkitab ada dikatakan matahari berhenti bergerak dan berputar, gitu ya. Padahal dalam sains ini mustahil terjadi. Lalu ada juga kejadian matahari atau bulan menjadi darah, gitu. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah ini benar-benar terjadi? Orang mati bangkit dari kubur juga menurut sains nggak bisa. Ya. Tapi Yesus Kristus bangkit dari kubur. Kalau kita orang Kristen, berarti kita mempercayai sesuatu yang menurut sains nggak bisa. Gitu. Yaitu orang mati bangkit lagi. Betul. Yesus mati bangkit lagi, menurut sains itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus bisa secara ajaib bangkit, ada sesuatu mukjizat, kenapa kita harus ragu dengan semua mukjizat yang lain dalam Alkitab? Ya. Termasuk masalah matahari dan bulan berhenti dan sebagainya. Gitu. Jadi kita sudah bukan bicara mengenai teori konspirasi lagi, itu bicara mengenai mau mukjizat gitu. Itu udah membypass semua konspirasi apapun gitu. Betul sekali. Ya, jadi nggak itu memang mukjizat gitu. Okay. Nah, jadi mengenai bulan menjadi darah, ya itu adalah kita bilang warnanya, ya, tampaknya seperti darah, gitu ya. Oke. Terjawab. Kita lanjutkan, Pak. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Tobito. Seandainya ada teori konspirasi yang benar-benar terjadi, tapi kita sebagai orang Kristen terlanjur menganggap teori konspirasi itu lelucon, gitu, tidak benar. Maka apakah kita berdosa? Jadi sikap kita apakah netral saja, tidak perlu mengklaim kalau suatu teori itu benar atau salah? Apakah teori itu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam Alkitab atau enggak begitu? Artinya gini, ya kalau itu sesuatu yang Tuhan singkapkan dalam firman-Nya, lalu kita abaikan, kita bisa dianggap salah oleh Tuhan. Karena Tuhan singkapkan dalam firman-Nya, lalu kita abaikan. Gitu. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang ditulis dalam Alkitab, ya, atau nggak bisa, pokoknya nggak ada hubungan dengan Alkitab sama sekali, maka kita bisa saja salah mengenai sesuatu tanpa berdosa, gitu. Ya misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Ada seorang anak, misalnya gini, ada seorang guru salah mengajar anak. Dia bilang, misalnya anak SD ini dia diajar gurunya presiden ketiga Indonesia itu, dia bilang apa, Gus Dur misalnya. Misalnya dia lupa ada Habibie, kelewat gitu kan, mestinya Habibie dulu. Lalu gurunya salah ngajar, lalu anaknya salah tahu. Ya. Kan salah kan? Dia salah tahu sesuatu. Tapi ini kan nggak ada hubungan dengan dosa sebenarnya. Ini suatu kesalahan informasi. Mungkin karena ini lain sebagainya. Jadi kesalahan informasi seperti itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya. Nanti di surga ya kita akan tahu yang benarnya. Gitu. Tapi, mengenai teori konspirasi, ya ada sebagian yang saya bilang tadi kita netral saja, nggak masalah. Karena kita nggak bisa tahu. Tapi ada juga yang sebenarnya kita bisa tahu gitu. Kalau kita mau menyelidiki, kita bilang, oh ini salah ini error ini, gitu ya. Ini error gitu. Ini teori yang berbahaya. Jadi ada teori-teori yang kita bisa sekali lagi kita ya kalau kita mau bahas satu persatu ya bisa berjam-jam kita nggak selesai gitu kan. Jadi saya hanya kasih prinsip umumnya aja. Ya, gitu. Baik.
karena waktu kita sudah mau habis dan ini boleh ya. Oke, terakhir silakan. Pak, ya. Baik, ini masih dari Pak Tobito mengenai teori konspirasi. Apakah mungkin saja kaum Illuminati ini adalah antikristus begitu? Bahkan Paus antikristus. Bolehkah kita mencurigai begitu? Dan benarkah sosok antikristus ini adalah seorang manusia? Artinya ia sudah ditetapkan masuk neraka. Lalu orang tua atau ibu yang melahirkan antikristus itu sudah pasti masuk neraka. Oke, ini ada banyak pertanyaannya, saya jawab satu persatu. Pertama, antikristus itu pasti manusia, benar. Ya, karena Alkitab menyatakan, Wahyu 13 dikatakan dia adalah seorang manusia. Apakah dia sudah ditetapkan masuk neraka? Dia tidak ditetapkan masuk neraka. Tidak ada orang yang ditetapkan masuk neraka secara tanpa syarat. Nah, memang akhirnya Tuhan menetapkan dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia menolak keselamatan gitu. Jadi Tuhan memasukkan orang ke dalam neraka karena mereka menolak keselamatan. Gitu. Tapi tidak dimasukkan dalam neraka secara tanpa syarat. Tentukan, gitu. Ditentukan yang sepihak oleh Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan menawarkan keselamatan. Ya kalau memang dia nggak percaya, ya oke, memang Tuhan tetapkan masuk neraka. Gitu. Karena dia tidak percaya. Gitu, ya. Oke, jadi apakah dia sudah ditetapkan masuk neraka? Kalau yang dimaksud menetapkan tanpa syarat itu tidak ada. Tidak ada, jangankan antikristus. Tidak ada siapapun ditetapkan masuk neraka tanpa syarat. Gitu ya. Melainkan orang masuk neraka karena mereka memang menolak keselamatan, termasuk antikristus. Jadi hubungannya orang tuanya juga nggak nyambung. Gitu. Orang tuanya masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Betul. Gitu ya. Keselamatan itu masing-masing. Keselamatan masing-masing. Nah, lalu dikaitkan dengan Illuminati dan Paus Vatikan ya. Jadi kita bilang Illuminati itu apa nggak begitu jelas. Ini yang kita bilang teori konspirasi. Nah, kalau kita bicara mengenai Vatikan atau Katolik dan sebagainya, kita bisa berdasarkan Alkitab kita uji. Apakah doktrin-doktrin yang disuruhkan oleh Vatikan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Gitu. Dan kalau kita dapatkan tidak sesuai dengan Alkitab, bahwa kita bilang, oh ini adalah menyimpang. Menyimpang. Gitu kan? Kalau kita bilang menyimpang, tidak sesuai dengan Alkitab, maka ya bukan cuma Vatikan, tapi semua yang menyimpang itu dipakai oleh si jahat untuk menyesatkan orang. Ya, oke, simple. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir dan silakan kata-kata penutup. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi kita melihat bahwa memang di dalam dunia sekarang ini Anda akan kebanjiran informasi. Saya yakin WhatsApp grup Anda setiap hari dibanjiri informasi. Facebook Anda dibanjiri informasi. Ya, Anda punya internet, Anda punya apa, dibanjiri informasi. Kita bukan kekurangan informasi lagi. Malah banyak informasi itu simpang siur, sana sini. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Puji syukur kita punya Alkitab sebagai orang percaya, jadi kita harus pegang Alkitab, dan kalau kita harus diselamatkan tentunya. Anda diselamatkan, Anda punya Roh Kudus dalam diri Anda. Dan Roh Kudus itu bisa memberikan kita hikmat. Ya. Ada hal-hal yang di dunia ini kita memang tidak perlu tahu. Yang kita tidak akan tahu di dunia ini. Ya kita lepas saja. Tapi ada hal-hal yang kita bisa nyatakan, oh ini memang salah. Memang salah, ya, karena bertentangan dengan kebenaran. Oke, jadi mari kita pegang kebenaran yang pasti, yaitu Alkitab. Oke, baik. Sahabat kebenaran sekalian, demikian statement penutup dari Dr. Stephen Dale, sekaligus juga menutup acara kita pada sore hari ini. Namun jangan kecewa apabila Anda masih mempunyai pertanyaan, Anda bisa bergabung dengan grup kami, grup pencari kebenaran kami, live Facebook kami. Nanti Anda tinggal klik link yang kami sematkan di kolom komentar, maka Anda akan otomatis masuk ke dalam grup kami itu, begitu. Dan di dalamnya ada Dr. Stephen, Dr. Andrew, dan Dr. Sventoliau, begitu. Baik, dan kita akan bertemu lagi minggu depan pada waktu, tempat, dan jam yang sama. Jangan lewatkan ya minggu depannya, begitu dokter ya. Baik, saya Evan dan juga Dr. Stephen dan semua kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha.
semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 0813853518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.